3, 2. Tabe selamat lingkungan latai salam sahujud karendem Malempang. Noko Persimandia yang mau juga baca YouTube-nya di Wirantian Intan. Sekarang saya lagi mau membahas masalah Akas Elahi, Feni Alberti, setelah itu Elvi Abdullah. Kalau dilihat nih, kita flashback lagi, kira-kira ada ini nggak sih perceraiannya itu emang nggak cocoknya dari unsurnya antara si Akas ini sama si Feni-nya ini? Oke, kalau kita melihat si Akas ini lahir tanggal 24 Maret 1996, setelah itu Feni Alberti ini lahir tanggal 8 Juli tahun 2000. Sebenarnya dalam unsur mereka udah tidak cocok. Si Akas ini lahir tahun 96 itu adalah unsur api. Setelah itu Feni ini lahir tahun 2000 itu logam. Api itu kan menghancurkan logam. Berarti yang terluka ya pasti yang logam. Berarti kayak Feni ini kan dia lahir tahun logam, berarti dia yang terluka, tersakiti, dihianati, seperti itu. Nah, Nyai, berarti emang ini ya emang ciong ya awal ya sebenarnya? Sebenarnya ciong dari awalnya. Unsurnya habis. Jadi yang dapat hoki sebenarnya bukan si Feni Albertinya, malah yang punya hoki saat mereka dua menikah, si Akasnya yang naik hokinya. Yang keangkat malah ya? Keangkat dia, hokinya naik. Tapi si Feni ini drop, malah dia jadi ibu rumah tangga, malah dia yang sibuk ngurus keluarga, itu jadinya. Kayak gitu. Tapi setelah dia bercerai malah si Feni Alberti yang naik. Karena hokinya udah kembali hoki sempurna, hoki dia sendiri, seperti itu. Jadi kalau antara Akas dan istrinya sekarang Elvi Abdullah gimana nih? Oke, Akas nih tahun 96, Elvi Abdullah ini 8 Mei 1998, berarti dia berunsur tanah. Sebenarnya dari mereka berdua ini rezekinya ada. Ya, jawaban saya ada rezekinya. Mungkin yang perlu diperhatikan oleh Elvi Abdullah, cobaannya nanti perempuan lagi. Pasti ada perempuan lagi karena dia unsur api. Orang api ini perempuan tidak bisa jauh dari seorang perempuan, seperti itu. Kalau dibilang rezekinya sih si Akas akan tetap dia rezeki dia akan naik seperti itu. Tapi perlu diperhatikan, tahun depan adalah tahun api. Api ketemu api pasti ciong. Jawaban saya perlu berhati-hati, takutnya akan ada masalah besar, takutnya rezekinya tidak begitu oke. Setelah itu takutnya akan ada masalah hukum. Jadi tolong berhati-hati banget di tahun 2026. Nah, Nyai, ini kan sempat ramai juga nih. Mereka ini sama si Akas ya, di podcastnya Uya Kuya, Nyai, lagi rame nih. Katanya membongkar aibnya mantan istrinya. Ya. Si Feni. Nah, kalau Nyai lihat, akankah ini nanti seperti yang kemarin, Nyai, ikan asin jilid 2 dari Ginanjar, Nyai? Akan jadi besar seperti itu kasusnya, Nyai? Jawaban saya ini akan jadi besar sih, pasti akan jadi besar karena merasa Feni Alberti merasa tidak terima kan kayak gitu, tidak terima kan sudah mantan. Sebenarnya sudah mantan ya sudah, tidak perlu diungkit lagi masa lalu yang apa yang terjadi di saat kita menjalani rumah tangga itu yang membuat Feni Alberti itu merasa kecewa seperti itu. Sudah dia dihianati, sudah dia disakiti, setelah itu dia merasa bahwa dia merasa aib dibongkar lagi, kan seperti itu. Nah, oke, Nyai, di kasus yang tadi Mas Riki bilang ikan asin jilid 2 lah ya, itu kan di ikan asin jilid 1-nya sampai ada 3 orang yang harus masuk penjara. Nah, di kasus ini sampai ada orang yang masuk nggak nanti prediksinya? Jawaban saya ada yang masuk. Jawaban saya ada yang masuk. Ada yang masuk. Makanya saya tadi memberitahu, tolong perlu berhati-hati banget tahun kenapa api ketemu api di tahun depan. Jadi tolong berhati-hati banget. Kayaknya kita nggak bisa menyalahkan unsur ya. Unsur api pasti semua unsur pasti ada plus minusnya. Ya, ada plus minus. Betul. Nah, tapi tadi Nyai bilang bahwa api itu penyakitnya perempuan. Ya. Ada nggak
tips atau sarannya untuk orang-orang yang berunsur api supaya tidak terjebak dalam kondisi-kondisi seperti ini? Saran saya hanya satu, carilah pasangan yang benar-benar kamu rasa cocok. Jadi kalau udah cocok, kamu nggak akan mau hianati lagi. Karena kan orang api itu kadang-kadang belum bisa puas mendapat yang dia harapkan dengan pasangannya. Makanya dia main lagi. Makanya dia mencoba lagi. Kenapa? Dia merasa tidak ada dapat kepuasan dari pasangan dia. Sebenarnya seperti itu. Berarti itu bisa dijadikan alasan untuk orang-orang berunsur api yang punya niat tidak baik ya. Bisa dijadikan alasan untuk ganti lagi dong. Mungkin seperti itu, tapi sebenarnya tidak semua orang api kan. Tapi kalau orang unsur api ketemu dengan yang cocok, kayak ketemu dia dengan unsur kayu, nah itu biasanya akan sedikit terkontrol seperti itu. Nah, kembali ke soal hukumnya, tadi kan Nyai memprediksi ya bahwa akan ada yang masuk nih nanti. Apakah ini akan menjadi geger seperti halnya kasus yang dulu itu? Karena ini hal-hal yang sifatnya private, yang sifatnya intim yang diumbar ke muka. Ya, akan rame sih. Karena mungkin ada yang merasa dikecewakan, merasa kecewa lah. Nyai, apakah nanti juga akan menyeret nama Uya Kuya Nyai di tahun ini? Jawaban saya sih nggak akan terseret sih Uya, karena dia hanya mengundang seperti itu. Mungkin si Akasnya yang karena lagi rame, si Mas Uya Kuya nih memanggil, mungkin mau meng-cross check benar nggak sih yang diomongin. Mungkin ya jawaban saya seperti itu. Tapi tidak akan tersangkut ke Mas Uya Kuyanya, tapi akan tersangkut antara Akas sama Feni, mungkin dengan Elvi ya, bertiga. Rumah tangga mereka yang tadi Nyai takutkan di 2026 karena api ketemu api ya Nyai ya? Ya. Ini akan menjadi panas juga? Akan panas, pasti akan panas. Berarti si lelaki ini belum mencapai titik yang dia inginkan? Belum dapat yang titik dia inginkan, dan nanti akan merasa kecewa, terluka kembali si perempuannya lagi. Pasti akan kecewa, terluka kembali. Karena mungkin di awal-awal itu semua baik-baik aja ya, tapi setelah dia jalani, dia akan mengerti bahwa tipikal orang api itu berbeda. Orang api itu terlalu akan care dengan orang-orang di samping dia. Dia tidak akan care dengan pasangan dia, jarang mau care dengan pasangan. Dengan orang-orang dekat dia tuh jarang mau care. Biasanya dia akan care dengan sahabat-sahabat dia dan teman-teman dia. Nanti akan ada rasa kekecewaan di saat pasangan itu mulai cuek dengan dia. Kayak gitu. Jadi mungkin ada kesimpulannya nasihatnya untuk pasangan. Oke, kesimpulan saya hanya satu begini. Apapun permasalahan kita, kalau kita sudah bercerai, aib itu nggak perlu kita buka-buka lagi. Apalagi aib pasangan kita. Pasangan kita, mau itu pasangan yang perempuan yang mengecewakan, entah laki-laki yang mengecewakan, sudahlah ditutup aib. Jangan kita buka aib kita. Kenapa? Kalau kita buka aib kita, yang malu kita sendiri. Berarti waktu kita menjalani rumah tangga, yang rusak tuh kita sendiri, kan seperti itu. Jadi lebih bagus apapun masalah rumah tangga kita yang sudah lewat, udah kita tutupkan, ikhlaskan. Kalau kita semakin mengikhlaskan, orang menyakiti kita, kita ikhlaskan sepenuh hati kita, pasti kita akan mendapat karma baik. Malah orang yang menyakiti kita itu akan mendapat karma buruk yang sangat luar biasa. Percaya deh itu. Jadi saran saya, apapun yang terjadi dalam rumah tangga kita, jangan pernah kita buka aib pasangan kita. Oke, terima kasih banyak sahabat saya. Tonton terus YouTube-nya Dewi Rantian Intan. Bila mana saya ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.